Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahrezi, dan di sini ada teman saya Azah, Anjeli, dan Akmal Rabani. Di sini kita akan menjelaskan tentang Tor protokol dan hidden service. Oke, next. Oke, di sini dengan melatar belakangin di mana dengan pemberian lapisan enkripsi tambahan di setiap simpul, Tor ini membantu melindungi privasi dan kerahasiaan pengguna. Nah, proyek ini berfungsi sebagai alat untuk mengatasi sensor dan pengawasan internet, serta penyediaan akses anonim untuk pengguna yang memerlukan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Dan Tor ini tidak hanya digunakan untuk penjelajahan internet anonim, tetapi juga sebagai dasar bagi berbagai aplikasi yang membutuhkan tingkat tinggi privasi, seperti pesan instan yang aman atau transfer file rahasia. Oke, next. Di sini kami akan menjelaskan tentang overview, di mana ada introduction to Tor protocol. Di sini akan saya menjelaskan, di mana Tor itu yang merupakan singkatan dari The Onion Router, memberikan lapisan keamanan tambahan untuk melindungi privasi pengguna. Tor itu sama kayak jalan pintas, rahasia di internet yang membuat kita susah dilacak. Bayangin aja kita melewatin beberapa tempat yang tersembunyi di waktu yang online. Nah, Tor ini dibuat untuk berjaga-jaga supaya kita menjelajah internet tanpa diketahui orang lain. Nah, browser Tor menggunakan bentuk penyembunyian IP multilangkah di mana data pengguna melalui beberapa server proxy sebelum mencapai tujuan akhirnya. Proses ini melibatkan loncatan melalui simpul-simpul acak, kemudian membuat sulit untuk menganalisis lalu lintas dan melacak asal dan tujuan data. Oke, next. Nah, mengapa sih adanya Tor ini? Nah, Tor ini dibuat untuk memberikan privasi dan anonimitas ekstra ketika kita berinternet. Tujuannya adalah penyembunyian identitas pengguna dengan mengenkripsi dan mengarahkan data melalui simpul-simpul atau node yang kompleks. Dengan begitu, pengguna dapat menjajah internet tanpa risiko terlacak oleh penyedia layanan internet atau pihak ketiga lainnya. Nah, selain itu, Tor juga membantu pengguna di wilayah dengan sensor atau pengawasan internet yang mengakses informasi secara anonim. Oke, next. Nah, eh, basic dari union routing ini, di mana Tor berulang kali saya jelaskan untuk singkatan dari The Union Router yang merupakan peramban web yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan identitas online dengan mengarahkan seluruh data penelusuran melalui sejumlah proxy. Meskipun tidak menyediakan layanan VPN, Tor beroperasi dengan prinsip yang serupa dengan VPN, yaitu menyembunyikan alamat IP Anda melalui pengalian data internet melalui beberapa server. Oke, next. Gimana sih cara kerjanya itu? Oke, cara kerja. Setiap kali kita melakukan sesuatu di internet lewat Tor, datanya bakal berjalan melalui beberapa titik transkripsi yang disebut simpul. Setiap simpul hanya tahu simpul sebelumnya dan sesudahnya, seperti lapisan-lapisan bawang. Ini bikin susah, membuat susah orang melacak dari mana berasal datanya dan kemana tujuannya. Selain bikin kita sulit Selain bikin kita sulit dilacak, Tor juga menambahin lapisan keamanan dengan enkripsi di setiap simpulnya. Jadi, aktivitas online kita lebih aman dan pintar saja, di mana eh, tapi juga dipakai buat aplikasi lain yang dibutuh privasi tinggi, kayak pesan aman atau kayak kirim file rahasia. Nah, meskipun Tor punya potensi bagus buat kasus privasi, tetap ada perdebatan karena juga bisa digunakan untuk kriminal. Nah, gimana sih enkripsi proses di Tor ini? Nah, dalam protokol Tor, proses enkripsi dimulai dengan inisiasi koneksi ke node pertama atau entry node secara terenkripsi. Kemudian setiap node di jalur entry node, middle node, dan exit node memiliki kunci sesuai dan data yang dikirimkan melalui jalur dienkripsi end-to-end, sehingga protokol Diffie-Hellman digunakan untuk pertukaran kunci dan pemutusan identitas, menjaga agar setiap node hanya tahu node sebelumnya dan berikutnya. Langkah-langkah ini membentuk jalur terenkripsi yang rumit sehingga meningkatkan keamanan dan privasi pengguna saat menjelajah internet melalui Tor. Oke.
Baik, sekarang kita akan membahas mengenai hidden service, di mana bagaimana cara kerjanya dari hidden service ini. Nah, di sini hidden service adalah layanan seperti situs web yang hanya dapat diakses melalui jaringan Tor. Nah, ini hidden service ini menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan layanan biasa pada web yang non-private, yaitu yang pertama adalah dia dapat menyembunyikan lokasi layanan dan alamat IP address-nya, sehingga dia sulit untuk teridentifikasi. Kemudian terdapat traffic antara pengguna Tor dan layanan tersembunyinya yang dienkripsi secara end-to-end, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca isi data tersebut. Nah, kemudian alamat layanan tersembunyinya dibuat secara otomatis, sehingga operatornya tidak perlu membeli nama domain. Nah, kemudian alamat .onionnya memungkinkan Tor untuk memastikan bahwa ia terhubung ke lokasi yang benar dan bahwa koneksi tidak disusupi oleh pihak lainnya. Kemudian ini adalah bagaimana hidden service bekerja pada Tor, di mana tahap awalnya hidden service akan menggunakan perutaan bawang Tor untuk membuat sirkuit koneksi terenkripsi melalui relay pada jaringan Tor. Kemudian hidden service ini akan memilih satu set relay sebagai titik pengenalannya dan mengiklankannya pada database terdistribusi yang disebut direktori layanan tersembunyi. Kemudian hidden service ini akan menghasilkan kunci publik dan pribadi, yang mana kunci publik itu sendiri akan digunakan untuk membuat alamat .onionnya. Nah, kemudian terdapat klien yang ingin mengakses hidden network menggunakan sirkuit koneksi terenkripsi itu melalui jaringan Tor dan menghubungi salah satu titik pengenalannya. Kemudian kliennya akan mengirimkan pesan yang dienkripsi dengan kunci publik hidden network. Nah, itu akan meminta hidden network untuk bertemu di titik pertemuannya, yang merupakan relay lain yang dipilih oleh klien itu. Nah, kemudian hidden network ini akan menerima pesan nih dan membuat sirkuitnya sendiri ke titik pertemuan dan mengirimkan pesannya ke klien yang menginformasi mengenai koneksinya. Nah, dengan ini klien dan hidden network akan berkomunikasi melalui jaringan Tor menggunakan titik pertemuan sebagai relay terakhirnya. Kemudian ini adalah benefits-nya dari hidden service, di mana terdapat privasi dan anonymity, di mana Tor hidden service ini memberikan privasi dan anonimitas bagi penggunanya dan operator layanan tersebut. Nah, hal ini dikarenakan oleh pengguna dapat mengakses layanan tersembunyi tanpa mengungkapkan alamat IP-nya, lokasinya, identitasnya, atau aktivitas menjelajah mereka kepada siapapun, bahkan kepada layanan tersembunyi itu sendiri. Nah, operator ini dapat menyelenggarakan layanan tersembunyi tanpa mengungkapkan alamat IP, lokasi, identitas, atau konfigurasi tersebut, konfigurasi servernya kepada siapapun, bahkan kepada pengguna layanan itu sendiri. Nah, pengguna dan operator juga dapat berkomunikasi secara aman dan pribadi, tanpa perlu khawatir tentang intersepsi atau pemalsuan dari pihak ketiga. Nah, kemudian terdapat accessing restricted content, di mana Tor Hidden Service memungkinkan pengguna untuk mengakses konten yang mungkin diblokir atau disensor atau dibatasi oleh penyedia layanan internetnya, biasanya juga dari pemerintah atau dari entitas lainnya. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan tersembunyi yang menawarkan informasi, berita, opini, atau layanan yang mungkin kontroversial atau dinilai ilegal untuk beberapa yurisdiksi. Kemudian mereka juga bisa mengakses layanan tersembunyi yang menawarkan konten yang tidak tersedia di web non-pribadi, seperti misalkan dokumen bocor atau platform pengungkapan informasi atau layanan tersembunyi ini yang menawarkan konten eksklusif untuk jaringan Tor, seperti aplikasi pesan aman seperti Ricochet. Ini juga memberikan cara bagi pengguna untuk menghindari pengawasan dan sensor. Nah, kemudian yang keuntungan terakhirnya adalah evading surveillance and censorship, di mana Tor Hidden Service
ini pengawasan atau sensor dari berbagai pihak, seperti biasanya adalah pemerintah, perusahaan, peretas, atau kriminal. Nah, pengguna dan operator ini dapat menghindari pelacakan tersebut, pemantauan atau pembuatan profil berdasarkan aktivitas online-nya. Ini mereka juga dapat menghindari menjadi targetnya yang diintimidasi atau diserang oleh lawan mereka, seperti misalnya penegak hukum, pesaing, ataupun musuh. Nah, pengguna dan operator juga dapat menghindari penutupan, pemblokiran, atau pemberhentian oleh lawan mereka, seperti dari segi regulatornya, otoritasnya, atau aktivisnya yang eh, meng- meng- membatasi. Selanjutnya ada challenge dan concern dari Tor protokol. Yang pertama adalah misuse and illegal activities of Tor protokol. Artinya adalah penyalahgunaan atau aktivitas ilegal dari protokol Tor ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, meskipun protokol Tor ini memungkinkan penggunaan internet yang anonim dan bebas, tapi karena itu pula ada celah di mana kita memberikan kesempatan bagi penyerang atau pelaku-pelaku jahat yang tidak bertanggung jawab untuk menyembunyikan aktivitas mereka yang punya kemungkinan ilegal. Kemudian karena hal tersebut identitas dan asal mereka juga tidak dapat diketahui untuk pengguna perangkat lunak Tor itu sendiri. Selanjutnya. Nah, contoh dari aktivitas penyalahgunaan dan aktivitas ilegal misalnya kayak pengintaian, kayak misalnya pengumpulan informasi dari suatu web, kemudian penetrasi sistem, exfiltrating, dan manipulasi data, serta membuat layanan offline melalui serangan denial of service atau DOS, kemudian pada pengiriman payload ransomware. Nah, ya concern keduanya ada pada performance issue-nya, di mana si protokol Tor ini didesain dan dirancang untuk memang menyediakan anonimitas melalui onion address-nya, yang pada dasarnya dapat menyebabkan delay dan latensi. Hal ini dikarenakan pada multi-hop routing, datanya diarahkan melalui 3 relay untuk privacy dan bukan seperti jalur biasanya, seperti koneksi biasanya. Sehingga kecepatan atau speed-nya bakal lebih lambat. Kemudian sirkuit dari random Tor-nya juga bakal berubah secara teratur untuk memastikan keamanannya. Selanjutnya. Nah, bagaimana sih perhitungan keamanan dalam Tor hidden service ini? Ada 2 metode yang digunakan, yaitu public key infrastructure, di mana layanan tersembunyi Tor menempatkan key publiknya pada beberapa poin pada jaringan untuk enkripsi request. Kemudian ada RSA 1024. Nah, sebenarnya metode ini dianggap sebagai salah satu metode yang lemah karena file dari private key-nya itu tersembunyi menggunakan RSA itu sendiri dan hanya untuk identitas tujuannya. Nah, perlindungan yang digunakan yaitu traffic-nya bakalan disamarkan melalui node yang hanya diketahui node sebelum dan node sesudahnya. Kemudian, protokol ini juga akan menyembunyikan alamat IP aslinya dan menggunakan onion address dan key public. Lanjutnya. Nah, ada future design dari si Tor hidden service ini. Yang pertama, kemungkinan ada peningkatan keamanan dan usability-nya karena si Tor hidden service ini sedang mengalami perbaikan yang fokusnya itu pada 2 area utama, yaitu peningkatan keamanan dan usability layanan, termasuk pada perubahan protokol Tor untuk melindungi layanan onion itu sendiri dari berbagai attack, serta upaya membuat layanan tersebut menjadi lebih mudah digunakan, performanya lebih baik, dan bisa cross platform. Selanjutnya. Kemudian ada pengembangan protokol barunya yang mungkin upgrade atau improvement dari fitur hidden service ini. Karena selain dari perbaikan keamanan dan usability, pengembangan protokol baru seperti short-Tor juga menjadi fokus utamanya. Tujuannya untuk mempengaruhi jalur lalu lintas Tor di internet dengan mengurangi delay tanpa mengorbankan tingkat keamanan yang udah ada. Potensi dari improvement ini seperti peningkatan anonimitas, adopsinya bisa lebih luas, deployment-nya juga bisa lebih luas dari layanan onion yang mudah digunakan, serta meningkatnya ketertarikan dari organisasi pada layanan onion yang lebih aman ini. Selanjutnya. Nah, kesimpulannya, Tor adalah jaringan server yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi website secara anonim dan mengakses situs web tersembunyi yang tidak terdaftar pada searching engine atau
searching machine. Kemudian dengan menggunakan onion routing, protokol ini bakal mengenkripsi dan nge-route traffic dari pengguna melalui relay yang hanya mengetahui hop sebelum dan selanjutnya. Situs tersembunyi menggunakan Tor untuk menyembunyikan lokasi dan identitas, memiliki domain khusus dengan extensionnya itu .onion dan hanya dapat diakses melalui browser Tor itu sendiri karena mereka menggunakan mekanisme onion routing untuk membentuk sirkuit yang terenkripsi melalui relay-relay di jaringan Tor, memungkinkan klien dan layanan tersembunyi berkomunikasi melalui titik rendezvous sebagai relay terakhirnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.